Pandangan pertama, ta'aruf terakhir, kisah cinta yang direncanakan Allah. 20 tahun yang lalu, saya jatuh cinta pada pandangan pertama pada seorang akhwat jelita yang baru lulus SMA, cantik, berhijab syar'i, pintar, mandiri, dan aktif di kegiatan sosial, dan yang paling penting sangat menjaga pergaulannya. Bagiku begitu sempurna, tapi saya adalah lelaki waras yang tahu diri, masih kuliah dan kerja seadanya. Maka harapan itu hanya saya simpan di dasar hati dan justru saya menghindarinya, tak sanggup bila harus menatapnya, walau hati sangat ingin menafkahinya. Beberapa kali kita pernah dalam kegiatan yang sama, tapi tak ada tegur sapa apalagi saling bicara. Saya pikir sekalian saja tak perlu mengenalnya. Mungkin setelah sekian waktu perasaan ini akan berubah dan lama-lama hilang. Bagi saya, jatuh hati pada lawan jenis itu biasa, tapi pilihannya hanya dua, halalkan atau lupakan. Sebagai lelaki normal, waktu sekolah dulu, saya juga pernah tertarik pada teman atau adik kelas perempuan, ya berteman biasa saja. Tapi dengan akhwat yang satu ini, saya merasa nggak bisa sekedar berteman, padahal dengan teman-teman akhwat yang seangkatan dengannya, saya biasa saja berkomunikasi dengan mereka. Anehnya, meskipun saya coba menghindar, kabar dan cerita tentang akhwat, itu selalu saja silih berganti menghampiriku tanpa diminta. Saat saya bicara dengan temannya, ada saja yang mereka ceritakan tentang gadis itu yang membuatku makin jatuh hati padanya. Pernah suatu ketika saya beristirahat, bersandar di tiang masjid, ada sekelompok teman lelaki berkumpul di sana. Ternyata mereka sedang membicarakan si gadis cantik yang susah ditaklukkan hatinya oleh para lelaki. Pesonanya telah merasuk terlalu dalam di hatiku. Hingga 3 tahun berlalu, saya tahu banyak sekali lelaki yang juga mengharapkan akhwat tersebut, mulai dari teman kuliah, ustadz muda, manajer BUMN, pegawai pemerintah dan lainnya, dan saya tahu mereka adalah orang baik. Kalau dibuat daftar peringkat, mungkin saya akan berada dalam urutan paling bawah. Tapi saat itu, belum satu pun yang ditanggapi oleh akhwat tersebut, sekedar taruh pun dia tak mau, dengan alasan masih mau fokus belajar, memperbaiki diri, dan menyelesaikan kuliah. Waktu itu saya anggap ini ujian dari Allah, seberapa besar saya ikhlas dalam beramal. Justru dalam sholat, saya sering menitikan air mata. Mengapa begitu rapuhnya hati ini atas sebuah ujian yang bernama wanita? Di organisasi dan di lapangan mungkin saya terlihat gagah dan kuat, tapi ternyata hati ini begitu lemah untuk menghilangkan bayang-bayangnya. Saya telah gagal mengabaikannya, justru semakin lama semakin terbayang sepertinya dia adalah wanita yang tepat untuk menjadi ibu bagi anak-anak saya. Hingga suatu malam, selepas sholat, tiba-tiba di hati ini seperti ada yang membisikkan, "Hei, jangan-jangan akhwat itu memang jodoh kamu, dan kamu tak akan pernah tahu kalau kamu tak pernah bertanya padanya. Memang kamu masih kuliah, kerja seadanya, tapi apakah kamu meragukan janji Allah? Justru ini menguji ketulusanmu, apakah kamu ingin menikah karena Allah atau karena yang lain?" Maka keesokan paginya saya bertekad bulat menghubungi teman si akhwat ini untuk menyampaikan maksud hati, mengajaknya ta'aruf, dan ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya menembak wanita. Tapi ternyata akhwat itu minta waktu 3 hari untuk menjawabnya. Ya sudahlah, saya benar tuh dalam kondisi pasrah pada Allah, karena memang tak ada yang dapat saya banggakan, bahkan tabungan saya pun sebenarnya takkan cukup untuk walimah yang layak. Saya sudah berpikir dia akan menolak saya. Setidaknya itu akan membuat jauh lebih mudah bagi saya untuk membuang harapan itu selamanya. Toh saya belum pernah berinteraksi langsung dengannya, bahkan mendengar suaranya langsung dari jarak dekat pun saya belum pernah. Setelah 3 hari, di luar dugaan, bukannya dia menjawab ajakan ta'aruf saya, tapi akhwat itu justru meminta saya melamar ke bapaknya jika memang serius. Ternyata dalam 3 hari itu, dia minta izin kepada ayah ibunya untuk menikah, tapi akhirnya kami tetap melakukan ta'aruf sekaligus nadzor di rumah guru ngajinya, dan itu adalah pertemuan pertama dan satu-satunya yang kami lakukan sebelum menikah. Setelah itu, saya langsung melamar ke orang tuanya.
Alhamdulillah akhirnya kami menikah dengan acara walimah yang sederhana namun cukup meriah. Bagi kami itu begitu indah. Setelah menikah itulah sebenarnya kami mulai melakukan ta'aruf yang sesungguhnya. Kita menyebutnya ta'aruf dan pacaran seumur hidup. Suatu saat kami pernah naik bus berdua dan selalu bergandengan tangan. Ada yang mengira kami mahasiswa yang sedang pacaran. Memang benar sih, lebih tepatnya kami adalah mahasiswa yang sudah menikah dan menjadi pacar yang halal. Ternyata banyak momen-momen yang membuat rasa simpati itu makin tumbuh. Misalnya ketika dulu saya harus menghadapi preman dalam sebuah kegiatan, diam-diam dia memperhatikan apa yang saya lakukan, begitupun sebaliknya. Jadi sejak pandangan pertama itu, sebenarnya kami saling memperhatikan, tapi kami juga saling menyimpannya rapat-rapat. Bahkan teman saya yang satu kamar kos dan satu organisasi pun tak menyadarinya. Kini kami telah menyatu, merangkai masa lalu ketika saling membisu, saat hati beradu rindu, walau tak saling tahu, ketika cinta tak terkata, meski hati telah merasa, hanya saling mendoa, semoga kita bisa bersama hingga ke jannahnya. Ternyata Allah memang punya rencana indah, agar kami terlebih dahulu belajar tentang hidup dengan lebih matang, agar mampu menyandarkan hati padanya sebelum mengikatkan hati, membangun rumah tangga. Allah memang maha mengatur segalanya, termasuk hari ketika saya memutuskan untuk mengutarakan niat meminang calon istri saya. Itu seperti keputusan tiba-tiba yang bahkan saya sendiri heran, kenapa saya bisa senekat itu hampir tanpa persiapan. Padahal saya mahasiswa ilmu komputer, sambil kerja jadi programmer. Saya berprinsip, setiap keputusan penting dalam hidup harus melalui perhitungan yang matang. Tapi kali ini, sepertinya saya hanya mengandalkan naluri dan keyakinan saja. Tapi ternyata itu memang waktu di mana saya harus melakukannya. Karena setelah menikah, saya baru tahu, seandainya hari itu saya tidak meminangnya, maka 3 hari berikutnya, dia harus melakukan proses ta'aruf dengan seorang ikhwan yang sudah dipersiapkan oleh guru ngajinya, dan bisa saja berlanjut menikah dengannya. Karena beberapa hari sebelum saya mengajaknya ta'aruf, sang guru ngaji sudah menyodorkan seorang ikhwan yang kali ini tak ada alasan baginya untuk menolaknya, tapi entah pikiran dari mana, dia meminta waktu 2 pekan untuk istikharah. Sang guru ngaji sempat heran karena biasanya seseorang akan melakukan istikharah setelah ta'aruf. Dan di hari-hari terakhir ketika waktu itu akan habis, tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, temannya memberitahu bahwa saya juga mengajaknya ta'aruf. Mungkin itu jawaban dari istikharahnya. Maka di sisa 3 hari itu, dia langsung menghubungi ayahnya untuk meminta izin menikah dengan saya. Dan entah bagaimana ceritanya beliau langsung yakin dan mengizinkan anaknya untuk menikah dengan saya. Jadi di hari ketiga itu sebenarnya dia mengabarkan kepada guru ngajinya bahwa dia tidak bisa menerima ajakan ta'aruf ikhwan itu, sekaligus menyampaikan bahwa dia akan ta'aruf dengan saya. Don't get me wrong, ikhwan yang mengajaknya ta'aruf adalah lelaki syoleh yang baik dan sang guru ngaji. Itu saya yakin beliau sangat tulus ingin membantu binaannya mendapatkan seorang suami yang terbaik. Saya sangat mengerti dan saya sangat respect kepada mereka. Seandainya saya tahu bahwa ikhwan itu sudah meminta, meski belum dijawab, untuk ta'aruf, mungkin saya akan berpikir 2 kali untuk melakukannya. Karena penilaian objektif saya sebenarnya dia lebih siap, termasuk masalah maisyah dan nafkah. Tapi itulah, jalan cinta memang rahasia. Jodoh adalah takdir Allah benar adanya. Ikhtiar dan doa adalah kewajiban manusia, tapi jodoh itu rahasia Allah. Entah sekarang, lusa, atau nanti Allah pertemukan jodoh kita, hanya Allah yang tahu. Karena itu sepenuhnya hak mutlak Allah. Kehidupan ini hakikatnya ujian, begitu juga cinta, pada apa hati ini disandarkan. Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah dan sudah tentu juga mencintai Ismail, anak semata wayangnya. Maka cinta butuh pembuktian, butuh pengorbanan. Karena tanpa pengorbanan cinta hanyalah sekedar kata tanpa makna. Kini kami telah memiliki beberapa anak, semua yang lelaki saya beri nama Ibrahim sebagai doa semoga menjadi lelaki tangguh seperti Nabi Ibrahim yang rela.
berkorban demi cintanya yang hakiki. Yang perempuan, kami titipkan doa dalam namanya agar menjadi wanita yang menjaga kehormatan dan selalu bersyukur. Semoga kita semua istiqomah di jalan Allah.